biasanya sewa dengan durasi jam. Berapa jam? 12 jam. Tujuannya kemana? Ke Jogja. Oh, kalau 12 jam mobilnya ini ke Jogja, tarifnya sekian. Nanti kalau jaraknya semakin jauh, maka biasanya tarifnya lebih mahal. Beda tarif mobil disewa dari Salatiga ke Jogja dengan Salatiga Jakarta. Kenapa Jakarta lebih mahal? Karena beban mobilnya akan semakin berat, rodanya akan tipis gitu, olinya juga mungkin akan berkurang dikit, putar kilometernya lebih banyak, sehingga biasanya sewa mobil itu kalau jaraknya semakin jauh maka tarifnya akan semakin mahal. Ini definisi sewa menyewa barang. Yang kedua, sewa menyewa jasa. Jadi kasusnya itu ketika jenengan mempekerjakan orang tertentu untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan upah yang disepakati. Aqdun ala amalin ma'lumin muddatan ma'lumatan bi'iwadin ma'lum. Kesepakatan mempekerjakan orang dengan pekerjaan tertentu, upahnya disepakati. Contoh, jenengan ingin gali sumur. Seperti saya ini kalau ingin gali sumur, misalkan 8 meter, bisa saya gali sendiri, sakit. Tapi mungkin nanti kalau sudah kedalaman 7 meter, mau naik susah. Berat, terbiasa. Kemudian semakin dalam itu oksigennya kan semakin tipis. Kalau orang tidak biasa, biasanya gali sumur itu membutuhkan orang khusus yang memang terbiasa menggali sumur. Nah, kita hubungi orang tertentu untuk menggali sumur. Biasanya jumlahnya 3 orang. 1 di dalam, 2 di luar, atau minimalnya 2 orang. Tapi yang paling sering ya 3 orang. 1 di dalam, 2 di luar. Nanti biasanya borongan, Pak, gali sumur 8 meter, kira-kira berapa? Jelas ini kesepakatannya gali sumur, berarti pekerjaannya jelas. Yang kedua, waktunya berapa? 5 hari atau 6 hari, kesepakatan sudah berubah dengan upah yang jelas. Bapak kerja pinter 5 juta, 6 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta, berapapun, yang penting upahnya disepakati. Nanti kalau pekerjanya minta upah ketinggian kan, biasanya yang akan mempekerjakan tidak mau. Wah, ini dari sumur 8 meter kok minta 100 juta, saya nggak mau, saya akan jadi penggali ya. Nanti kalau saya misalnya nawar, Pak, gali sumur 8 meter, upahnya 2 juta, wah ya kemurahan besar, kami nggak siap. Seperti itu. Yang penting ada kesepakatan. Ini definisi dari 2 jenis sewa menyewa. Poin kedua, karena sewa menyewa itu adalah sesuatu yang disyariatkan dan diatur oleh agama Islam, maka pasti kita bisa menemukan dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan diaturnya sewa menyewa. Saya sebutkan dalil yang pertama dalam surat At-Tolaq ayat ke-6. Monggo ditulis. Surat At-Tolaq ayat ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna." Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Surat At-Tolaq ayat yang ke-6. Ayat ini terkait dengan sebuah kasus rumah tangga di mana seorang suami menceraikan istrinya dalam kondisi hamil. Seorang suami punya istri sedang hamil, sudah tidak bisa bersatu lagi, rumah tangga tidak bisa dipertahankan. Pada akhirnya suami harus menceraikan istri.
paksa. Setelah cerai, posisi dalam keadaan hamil, pertanyaannya, suami yang telah menceraikan istrinya dalam keadaan hamil itu wajib memberikan nafkah atau benar? Jawabannya wajib. Sampai kapan? Sampai mantan istri melahirkan anak yang dikandung. Setelah mantan istri itu melahirkan anak yang dikandung, mantan suami ini berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri apa tidak? Jawabannya tidak. Tapi ada persoalan. Bayi yang dilahirkan mantan istri itu kan statusnya sebagai anak mantan suami. Karena nasab itu tidak pernah hilang dengan perceraian. Ada mantan istri, ada mantan suami, gitu. Tapi mantan anak, mantan bapak itu tidak ada. Sejak orang lahir sampai meninggal dunia tidak ada istilah mantan bapak, mantan ibu, mantan anak. Makanya sekitar 2 pekan yang lalu mulai itu baca berita trending nongol di Google itu, 2 anak naruh bapaknya di panti jompo. Bapaknya itu sakit, ya Allah. Bapaknya itu sakit. Sakitnya memang sakit yang membutuhkan kontrol pendampingan luar biasa dari anak. Lah anaknya itu sibuk, dua-duanya laki-laki, merasa tidak bisa ngurus. Karena anaknya kan laki-laki, berarti suami harus kerja terus, nggak bisa ngurus bapaknya yang sakit-sakitan ini. Ditaruh di panti jompo. Dan anaknya ini bilang kepada pengelola panti itu, nanti kalau bapak mati, bapak meninggal, tidak usah kasih info kami, langsung kubur. Setelah diselidiki ternyata kedua anak ini merasa tidak puas dengan apa yang telah dilakukan oleh bapak ini kepada anaknya, karena mereka merasa dulu ketika mereka kecil bapaknya tidak pernah ngurus. Sampai bilang ke pengelola panti, nanti kalau bapak kita ini meninggal, gak usah kasih info kami, langsung kubur. Itu beritanya viral. Ini seorang seorang anak melepas status hubungan nasab antara dirinya dengan bapak. Itu kalau orang yang ngaji ya insya Allah tidak melakukan hal yang demikian. Yang ngaji itu ketika ada jadwal pengajian, bapak ibunya ingin derek ngaji, naos, ya diajak. Meskipun kalau sudah sepuh ya dituntun pelan-pelan. Ini anak yang baik, masalahnya. Anak yang baik. Jadi tidak ada dalam Islam itu putus hubungan nasab bapak dengan anak, ibu dengan anak, dan kebalikan. Kalau istri dengan suami bisa putus, bisa menjadi anak. Kasusnya tadi, suami sudah menceraikan istri dalam keadaan hamil, dia wajib memberikan nafkah. Sekarang mantan istrinya sudah melahirkan. Anak yang dilahirkan itu kan statusnya masih menjadi anak laki-laki. Dia tetap wajib memberikan nafkah untuk anaknya. Di antara bentuk nafkah yang diberikan itu nafkah terkait makanan. Kalau masih bayi berarti makanannya adalah ASI. Tapi ASI yang diminum oleh anak dari laki-laki ini keluar dari mana? Keluar dari mantan istrinya. Repot apa betul ini? Loh, itu yang nyusui anaknya mantan istrinya. Betul itu anaknya. Tapi yang nyusui adalah mantan istrinya. Nah, kemudian lahirlah ayat ini. Kalau ternyata dalam proses menyusui itu sang wanita ingin mendapatkan upah dari mantan suaminya, maka upah itu harus dibicarakan dengan kesepakatan yang jelas. Nah ini kan anakmu, ya itu anakmu juga kata wanitanya. Tapi kan nasabnya ikut kamu, karena nasab itu ikut
saya mau menyusui, tapi tolong setiap bulan transferi saya uang 1 juta untuk asupan gizi, biar susu yang saya kasih, yang saya keluarkan ini berkualitas. Kalau ternyata itu yang diminta oleh mantan istri, maka harus ada kesepakatan dan itu dibolehkan. Dan itu dibolehkan. Tapi kalau di Jawa ini kok hampir tidak ada. Karena ibu itu kan aslinya juga menyusui anaknya sendiri. Tapi kalau ada, kalau itu terjadi, diperbolehkan, bisa diatur. Atau kasus yang kedua, ayat ini menjelaskan tafsir yang kedua. Ketika seorang ibu memiliki bayi dan ibu ini ingin menyusui bayinya, tapi dia tidak bisa mengeluarkan ASI. Karena gitu, seorang ibu ingin menyusui bayinya tapi dia tidak bisa mengeluarkan ASI. Apa yang dia lakukan? Minta bantuan dari wanita lain yang sedang menyusui juga untuk menyusui anaknya. Bu, saya ini ingin menyusui anak saya, tapi ASInya sudah diupayakan tidak bisa keluar. Tolonglah Bu susui anak saya. Gak apa-apa, nanti anak saya menjadi anak sepersusuan ibu atau menjadi saudara sepersusuan dari putra putri ibu, gak apa-apa. Yang penting anak saya disusui. Kemudian yang diminta tolong itu bilang, ya saya mau menyusui, tapi tolong diberikan kompensasi upah. Nah, kalau ada kasus seperti itu, maka kita berlakukan hukum sewa menyewa. Sewa barang atau sewa jasa? Sewa jasa. Menyusui, waktunya jelas, sampai anak bayinya kenyang, upahnya sekian, itu diperbolehkan. Dalil kedua yang disebutkan Al-Quran berkaitan dengan sewa menyewa bisa kita lihat dalam surat Al-Qasas. Al-Qasas ayat 26 dan 27. Ini ada faedah terkait dengan bahasa Arab. Bapak Ibu, dalam bahasa Arab, kisah atau cerita itu bahasa Arabnya qissatun, menggunakan qaf, qissatun. Makanya kata kisah itu aslinya diambilkan dari bahasa Arab. Qissah, kisah. Karena orang Indonesia ini kalau kita ingin mendengarkan kisah, nah susah kita. Pantangan kita itu mengucapkan huruf apa? Ta, dot, ya. Qaf ini juga termasuk berat. Ya udah, akhirnya kisah dalam bahasa Arab disebutkan dengan kisah. Kata kisah atau kisah kalau dijadikan bentuk jamak plural itu boleh dengan 2 kata. Yang pertama qasasun, yang kedua qisasun. Qasasun, qisasun. Niki yang saya bapak-bapak ibu ingkang sampun sepuh, kalau membingungkan enggak usah didengarkan. Ini ustaz yang di bahasa Arab puyeng. Pulang-pulang ngaji enggak tambah pintar malah puyeng. Enggak usah didengarkan, ini tambahan. Ini untuk yang muda-muda ya. Qissatun jamaknya ini qasasun dan qisasun. Dua-duanya boleh. Tetapi Al-Quran menggunakan kata qasasun. Kenapa? Karena qasas dengan qisas itu maknanya beda. Qasas yang digunakan dalam Al-Quran itu makanya surat Al-Qasas, tidak boleh surat Al-Qisas. Kenapa? Karena kisah dalam Al-Quran itu kisah yang tidak ada dustanya, semuanya fakta. Tapi kalau kita ingin berkisah yang ada dustanya, maka kita menggunakan kata qisasun. Makanya cerita-cerita yang tidak real itu kalau di dalam bahasa ada di bahasa Arab kan qissatun jamaknya qisasun. Tidak boleh qissatun jamaknya qasasun. Nah, Al-Quran karena tidak ada dusta, makanya surat Al-Qasas. Jadi
Nanti kalau kisos, lain lagi konteksnya. Kisos bukan cerita, tapi kisos pembalasan hukuman kalau panjang. Kisos. Karena bahasa Arab ini unik. Salah panjang, salah pendek, maknanya beda. Seperti matorun hujan, kalau panjang matorun bandara. Makanya kita tidak boleh Allahu Akbar, kita baca Allahu Akbar, tidak boleh. Maknanya beda. Disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 26-27. Ini cerita terkait dengan dua putri Nabi Syuaib yang ketemu dengan Nabi Musa. Ceritanya panjang. Makanya menurut saya Bapak Ibu sakit bika yamba dalam Al-Quran terjemahan surat Al-Qasas 26-27. Terkait dengan tema kita adalah perkataan salah satu putri Nabi Syuaib. Salah satu putri Nabi Syuaib mengatakan kepada Nabi Syuaib, "Ya abati, ya abati, wahai ayahku, wahai ayahku." Ini bisa kita perhatikan. Seorang putri memanggil orang tuanya dengan wahai ayahku. Ini pendidikan. Yang sudah memiliki tanggung jawab putra putri harus dididik memanggil orang tua dengan cara yang baik. Sebagaimana anak harus dididik memberikan jawaban yang baik ketika dipanggil oleh orang tua. Contohnya ayat ini. Bagaimana Nabi Syuaib mendidik putrinya sehingga ketika putrinya itu ingin memanggil Nabi Syuaib, apa ungkapan yang disampaikan? Ya abati, wahai ayahku. Mas Munir kalau dipanggil putra putrinya, ayahku Munir, jadi kan sama terharu. Karena ada anak sekarang panggil orang tuanya jantan. Banyak. Jangan kita perasaannya beliau punya anak SD panggil jenengan, "Nir, uang saku nih dinir." Hati ini jenengan itu semangat apa lemes? Lemes. Belum dikit apa? Karena banyak sekarang anak-anak yang tumbuh berkembang tidak dididik sesuai dengan pendidikan ala Rasulullah SAW. Usia mau sampai 14 tahun itu kalau anak tidak dididik dengan ala Rasulullah SAW, orang tua akan memanen keburukan anak setelah anak 14 tahun ke atas. Tapi kalau sejak lahir dididik sesuai dengan pendidikan ala Rasul, 14 tahun ke atas tinggal menikmati hasilnya, insya Allah. Orang tua kalau punya anak diajari baik, panggil anaknya harus baik. Abi, boleh tidak malam ini? Ibu, boleh tidak saya melakukan ini? Gitu, sopan. Nanti kalau anaknya dipanggil Mbak Fatimah, nggih Ibu, tidak cuma nggih, tapi nggih Ibu. Mas Muhammad, nggih Bapak pripun? Kalau levelnya lebih tinggi, bahasa Jawa, "Ije Bapak pripun?" Waduh, ini orang tua wis. Mbak Fatimah, "Yo Pak, piye?" "Yo Pak, piye?" Boten Bapak, tapi Pak. Putrinya Nabi Syuaib, "Ya abati, wahai Bapak." Makanya kita yang sudah punya omongan ini harus menjadikan putra putri kita sebagai objek pendidikan, di mana anak kita ini kita didik sesuai dengan apa yang ditetapkan Rasulullah SAW. Ya abati, wahai ayahku, istajibhu, saya usul agar orang itu ayah pekerjakan. Yang dimaksud orang itu adalah Nabi Musa. Ayahku, saya itu berkeyakinan bahwa orang yang tadi ketemu dengan kami, maksudnya adalah Nabi Musa, adalah orang yang baik.
Maka kami usul istajirhu. Kalau ayah ini mempekerjakan, tolong pekerjakan orang itu. Ini usulan putri kepada ayah. Ini ada kata-kata istajir. Tadi bahasa Arabnya sewa menyewa apa? Ijarah. Karena ijarah itu bahasa Arabnya kata kerjanya istajarah, yastajiru, menyewa. Kalau menyewakan ajarah, yujiru. Makanya ini ada kata-kata istajir. Bapak, kalau kita terjemahkan sewa kan kita kasar ya. Kita terjemahkan dengan pekerjakan orang itu. Inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Kenapa kami sebagai putri bapak mengusulkan orang itu dipekerjakan? Karena kami melihat bahwa orang itu, maksudnya Nabi Musa, adalah orang yang al-qawiyyu, memiliki kompetensi. Dia itu kuat, bisa bekerja. Yang kedua, al-aminu, amanah, bisa dipercaya. Nah, ini ada manfaat dari ayat ini, bahwa siapapun di antara kita yang ingin mempekerjakan orang, mencari karyawan, kalau kita ingin kembalikan kepada Al-Quran, maka petunjuknya ada dua. Cari orang yang profesional, ahli dalam bidangnya, dan carilah orang yang bisa dipercaya. Harus. Contoh, jenengan ingin mempekerjakan pulau, jenengan harus lihat ini kompetensinya Ustaz Ujang ini apa. Nyopir, saya mau mempekerjakan Ustaz Ujang nyopir ke Jakarta, bisa. Dia bisa mobil, mampu. Tak pekerjakan gali sumur, agak bisa. Jangan. Tak pekerjakan nyuci mobil, insya Allah bisa. Harus dilihat kompetensi orang yang akan kita pekerjakan. Nanti kalau jenengan mempekerjakan orang yang tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan jenengan pasti rugi. Makanya pegawai titipan di sebuah lembaga pasti merusuki. Pegawai titipan dalam sebuah lembaga pasti merusuhi, karena kebanyakan orang yang tidak punya kompetensi. Kecuali kalau dia punya kompetensi, ya urusannya lain. Titipan tapi punya kompetensi, tidak merusuhi. Tapi kalau titipan tapi tidak punya kompetensi, biasanya merusuhi. Yang kedua, tidak punya kompetensi. Yang kedua, tidak hanya kompetensi yang bagus, tapi harus jujur. Jenengan punya karyawan pintar keuangan, kompetensinya bagus, tapi tidak jujur, dia akan ngakali dengan dia akan ngakali. Terus pakai cara karena dia pintar. Dan orang bekerja kan ingin mendapatkan uang banyak yang dia. Inti dari ayat ini adalah ya abadi istajiru, pekerjaan. Berarti ini masuk dalam kategori sewa barang atau jasa? Itu dua ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan dalil sewa menyewa. Adapun dari hadis, maka kita bisa melihat bahwa Nabi SAW bersama dengan sahabat Abu Bakar saat melakukan hijrah dari kota Mekah ke Madinah, sesungguhnya sahabat Abu Bakar itu menyewa seorang guide, penunjuk jalan. Karena hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu tidak melalui jalan normal, tidak lewat jalan raya. Karena kalau Nabi pergi dengan Abu Bakar dari Mekah ke Madinah lewat jalan biasa, jalan normal itu, kira-kira ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy atau tidak? Ditangkap. Makanya beliau berdua ini sembunyi-sembunyi. Karena sembunyi-sembunyi tidak tahu jalan, maka butuh guide, penunjuk jalan. Hadisnya bunyinya begini. Istajara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr rajulan min Bani Dairi hadiyan khiritan
Nabi dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani Ad-Daim sebagai penunjuk jalan yang profesional. Ini ada kata-kata khiritan. Khiritan itu bahasa Arab, artinya adalah ahli, jago dalam menunjukkan jalan. Berarti sewa menyewa telah dilakukan oleh Nabi. Anak muda ini dipekerjakan sebagai penunjuk jalan dengan mendapatkan upah tertentu. Rutenya kemana rutenya? Dari Mekah menuju Madinah. Makanya hijrahnya Nabi itu melalui jalan yang tidak diketahui oleh golongan kafir Quraisy. Dalil yang kedua, ini tadi 2 ayat 2 hadis cukup kalau dibaca. Dalil-dalil yang lain nanti pembahasannya hanya tentang dalil bersyariat. Dalil yang kedua dari sunnah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Ada istilah hadis qudsi Bapak Ibu. Ada Al-Qur'an, ada hadis qudsi, ada hadis. Hadis qudsi itu firman Allah yang lafadznya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Qur'an itu firman Allah, lafadz dan maknanya dari Allah. Nabi tidak punya hak untuk membuat redaksi. Itu Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu lafdhuhu wa ma'nahu min Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makna dan lafadznya dari Allah. Nabi tidak membuat lafadz Al-Qur'an, tidak boleh. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah tapi lafadznya dari Nabi. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, beliau berkata qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, salah satu ada 3 golongan, ana khasmuhum yaumal qiyamah, 3 golongan ini akan menjadi musuhku di hari kiamat. Ini perkataan Allah atau perkataan Nabi? Perkataan Allah. Ada 3 golongan yang akan menjadi musuhnya Allah di hari kiamat. Yang pertama, rajulun aqtabi summa hudan. Orang yang bersumpah atas nama Allah kemudian dia tidak menepati sumpahnya. Ini akan jadi musuhnya Allah. Karena ketika dia bersumpah dia membawa nama Allah. Contohnya, Mas Munir akan marah besar ketika saya datang di sebuah toko yang dekat dengan rumahnya Mas Munir, kemudian saya mengatakan kepada pembeli toko itu, penjual yang ada di toko itu, Bu, Mas Munir menyuruh saya mengambil mie rebus 1 kardus. Oh, Mas Munir itu ya? Iya, saya disuruh, saya namanya. Kemudian dikasih 1 kardus. Kemudian saya kabur. Nah, saya tidak kenal Mas Munir, tapi saya hanya mencopot namanya Mas Munir. Penjual yang kemudian nagih Mas Munir. Mas Munir tadi datang pemuda mengaku temannya jenengan ngambil 1 kardus mie rebus. Mengaku ngambilnya atas perintah Mas Munir. Mas Munir kira-kira senyum-senyum, oh ya tak bayar, apa marah-marah? Marah-marah. Lah ini ada di hadis ini. Walillahi masalul a'la. Orang bersumpah membawa nama Allah, kemudian dia tidak menepati sumpah yang dia ucapkan dengan membawa nama Allah, maka di akhirat orang ini akan menjadi musuhnya Allah. Dimusuhi itu kira-kira dilihat atau benar? Benar. Seorang pimpinan yang tidak suka dengan bawahan, ketika bawahannya itu menghadap, dia akan berusaha menghindar. Kalaupun kepepet tidak bisa menghindar, dia akan buang muka. Ini urusan dunia. Pak kepala desa benci sama salah satu rakyatnya. Ketika rakyatnya menghadap, dia cari alasan. Pergi kemana nggak mau yang dia benci. Kalaupun kepepet kepala desanya ketemu dengan orang itu, dia pasti buang muka. Ditemui sambil main HP. Ya, apa perlunya sambil main HP. Kita bayangkan di hari kiamat, kita tidak bisa mendapatkan pertolongan kecuali pertolongan Allah, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala
memusuhi kita ketika kita berupaya dengan Allah. Menderitanya bagaimana? Menderita. Nah, dicuai di makhluk manusia aja repot kita itu. Gak diajak main bola itu mas, itu sedih mas. Yang lain diajak kok saya kayak itu sedih. Yang suka motor, teman-temannya touring, dan kita gak dikasih tahu, gak diajak, itu sedih. Ini di hari kiamat malah tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak digubris, menderita. Yang kedua, warajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Dulu itu kan ada jual beli budak, memang diatur, karena dulu tradisinya seperti itu, jual beli budak. Islam mengatur. Saya kira beli budak. Ini ada orang ngaku-ngaku bahwa ada orang yang dia dolimi, yang dia kuasai itu aslinya orang merdeka, tapi dia bilang ini adalah seorang budak dan kemudian dia menjual laki-laki merdeka itu. Contohnya, saya punya anggota karyawan namanya Mas Munir, misalnya saya untuk contoh saja. Mas Munir ini statusnya merdeka, karena zaman dulu itu status orang ada dua, merdeka atau budak. Nah Mas Munir sekarang itu statusnya merdeka, tapi beliau karyawan saya. Mas Munir mau tak jual. Nah saya tahu kalau menjual orang merdeka itu boleh atau bukan? Tidak boleh. Maka saya mengatakan kepada calon pembeli, ini budakku, kamu mau beli berapa? Dan Mas Munir adalah orang yang merdeka, menjual orang merdeka. Nah orang yang menjual orang yang merdeka ini kelak di akhirat akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini terjadi lagi, menjual orang sekarang terjadi lagi. Makanya kita harus jaga anak kita. Kalau sekolah TK, SD lebih baik kita keluarkan duit. Kalau kita nggak bisa antar jemput sendiri, lebih baik kita keluarkan duit. Apa gitu, jasa banyak kan antar jemput sekolah itu, lebih baik kita keluarkan duit. Daripada kita membiarkan anak kita yang masih kecil itu pergi dan pulang sendiri jalan kaki. Jalannya sekitar misalnya ini 1 kilo jalan, atau yang jarak pendek 300 meter, tapi sendiri. Pola pulang pergi anak yang masih kecil sendirian itu kan bisa dibaca oleh orang yang hatinya tidak baik. Apalagi kalau anak kita misalnya mensewu penampilannya bagus, masih SD, masuk orang putih, ganteng, cantik. Kalau ada orang jahat, diincar, diculik, kemudian dijual. Nanti gadis-gadis juga banyak sekarang penculikan untuk dijual. Ini hadis yang sudah lama, tetapi bisa kita dapatkan di tengah masyarakat. Orang yang menjual orang lain itu besok di akhirat dia menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, warajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Seseorang yang mempekerjakan orang lain dengan pekerjaan tertentu, yang mana orang yang dipekerjakan ini sudah tuntas mengerjakan tugas yang diberikan, tetapi orang yang mempekerjakan tidak segera memberikan upah. Saya minta orang gali sumur, sumurnya sudah selesai digali, ketika orang yang gali itu nagih upah kepada saya, tak semayani terus dengan waktu yang tidak jelas. Orang sudah capek bekerja minta upah, tapi upahnya tidak segera diberikan. Ini masuk dalam kategori orang zalim yang telah mempekerjakan orang lain. Hati-hati nih atasan. Yang sekarang sebagai atasan, sebagai manajer, sebagai pemilik toko mempekerjakan karyawan, kasih upahnya tepat waktu. Kalau upahnya pekanan, kasih pekanan di hari apa upah diberikan. Bahkan kalau perlu jamnya ditentukan. Tanggal 28 setiap akhir bulan, salurkan upahnya tiap tanggal 28. Tanggal 28 itu mulainya dari pukul 00.2001. Berarti kalau transfer 00.201 uangnya harus masuk.
Kalau upahnya harian, kasih sebelum pekerja jenengan pulang ke rumah. Jam 4 sore, bayaran. Nah, bayaran kalau harian. Kalau pekanan, tentukan harinya apa, jamnya berapa. Jangan sampai ada orang yang kecewa gara-gara dia telah melaksanakan tugas pekerjaannya, tapi upah tidak segera dia dapatkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Orang yang seperti ini, nunda-nunda upah ini akan menjadi golongan yang Allah musuhi di akhirat. Sakit Pak, sakit. Kita capek bekerja, ekspektasinya, harapannya pulang bawa duit. Ketika nagih ingin mengambil haknya, malah disemayai. Cepat menghadap majikannya, Bu, badai wangsul, itu standar. Maksudnya upahnya mana? Malah, Mbak, ini aku lagi belum punya duit. Nanti ya. Seperti menggambarkan, ibu harus sudah bekerja capek-capek, upahnya nggak segera didapatkan, dia berapa seperti itu. Sakit. Hati-hati nih yang punya toko, punya karyawan, yang punya, mohon maaf, asisten rumah tangga, hati-hati. Upahnya jangan sampai ditunda agar kita semua tidak menjadi bagian dari golongan yang dimusuhi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Definisi sampun, dalilnya sampun. Poin ketiga, rukun dalam sewa menyewa. Yang dimaksud rukun itu adalah sesuatu yang harus ada ketika amalan dilakukan. Ini rukun. Kalau sesuatu itu tidak ada, maka amalannya tidak sah. Contohnya jenengan sholat, tapi jenengan tidak mau rukuk, maka sholatnya tidak sah. Karena rukuk adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Nggak mau rukuk. Loh, kenapa? Males? Bukan karena sakit, bukan. Nah, jenengan sholatnya tidak sah. Kecuali jenengan kalau ada sakit tertentu tidak bisa rukuk, rukuknya semampunya. Rukun itu sesuatu yang ada dalam amalan, kalau tidak dilakukan amalannya tidak sah, amalannya batal. Itu rukun. Dalam sewa menyewa harus ada 4 rukun yang terpenuhi. Yang pertama, pelaku transaksi. Ini jumlahnya minimal 2. Orang yang menyewakan dan orang yang menyewa. Rukun kedua, sighoh. Sighotun, terjemahnya ungkapan yang ditunjukkan oleh penyewa atau yang menyewakan bahwa mereka sepakat untuk melakukan transaksi sewa menyewa. Sighoh, ungkapan. Rukun yang ketiga, manfaatun, nilai manfaat dari barang yang disewakan. Ini dalam konteks sewa menyewa barang. Barang yang disewakan itu harus memiliki nilai manfaat. Makanya di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan jelaskan beberapa syarat terkait dengan manfaat yang harus ada. Terjadi sewa menyewa barang, tetapi barang itu tidak memiliki nilai manfaat baik secara adat istiadat atau secara syariat, maka sewa menyewanya tidak dianggap sah. Rukun yang keempat, ujratun, upah atau harga sewa. Upah atau harga sewa. Insya Allah rukun-rukun ini akan kita jelaskan di pertemuan mendatang. Kita berikan kesempatan untuk membacakan pertanyaan. Kalau ada yang kasih. Kalau nggak ada, kita lanjutkan materi ini. Kan sampai jam 11. Belum ada? Belum, berarti lanjutkan materi. Kita mulai dari rukun pertama terkait dengan al-aqidah, 2 orang yang melakukan transaksi. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada 2 orang yang melakukan transaksi. Ini kalau berikan sedikit bahasa Arab. Orang yang menyewakan barang, dalam hal ini adalah pemilik barang, bahasa Arabnya adalah mu'ajjir, menggunakan mu'ajjir dari kata-kata ajjaro yu'ajjir.
Muajir itu orang yang menyewakan barang. Jangan tulisnya pakai i ya. Muajir jangan pakai e. Muajir, muajir orang yang menyewakan barang. Kalau orang yang menyewa bahasa Arabnya mustajir. Mustajir itu orang yang menyewa. Beberapa syarat yang harus berlaku pada muajir orang yang menyewakan barang, pada mustajir orang yang menyewa barang. Wa yustaratu fi kullin minhuma an yakuna ahlan lit-ta'aqud. Dua orang yang terlibat transaksi sewa menyewa itu harus boleh secara syariat untuk melakukan transaksi. Apa syaratnya? Bi an yakuna balighan aqilan. Syaratnya dua orang ini sudah balik. Makanya anak kecil itu tidak boleh melakukan transaksi. Dulu pernah kalau jelaskan, Ustaz kalau anak kecil tidak boleh melakukan transaksi, sekarang anak-anak TK itu kan jajan di kantin, anak-anak SD yang masih kecil kan jajan di kantin. Itu sah atau tidak sah? Jawabannya sah. Kenapa sah? Satu, nominal uangnya dari mana? Orang tua. Nominal uangnya biasanya besar atau kecil? Kecil. Ketika dia melakukan transaksi, kira-kira gambaran transaksi itu sudah diketahui oleh orang tua atau belum? Sudah. Makanya kita boleh. Tapi kalau yang dibeli oleh anak yang masih kecil itu adalah tanah, mobil, atau kalau yang dijual anak kecil itu adalah tanah atau mobil. Contohnya anak saya misalkan usia 1 SD, dia ngambil BPKB mobil Pulau, ngambil STNK, kemudian ditawarkan kepada orang lain. Pak, beli Pak mobil bapak saya. Ini BPKB-nya, ini STNK, itu mobilnya. Berapa Dok? Saya pengen beli itu celengan atau botol minuman. Kemarin kata Umi harganya 50.000. Oh iya, berarti mobilnya dijual berapa? 50.000 aja. Ini BPKB-nya, ini STNK. Oleh tetangganya benar itu dibayar 50.000, kemudian mobilnya dibawa pergi. Saya datang ke rumah, loh mobilnya mana? Loh, udah dijual. Siapa yang jual? Saya, kata Aisyah. Nah itu penjualan yang tidak sah dilakukan oleh Aisyah. Saya boleh komplain kepada tetangganya sudah beli mobil saya. Pak, transaksinya batal, tidak sah. Kenapa? Yang melakukan penjualan anak kecil. Sewa menyewa juga seperti itu. Tidak boleh anak kecil melakukan tidak sewa menyewa. Yang kedua, yakuna aqilan, harus berakal, waras. Makanya yang tidak berakal, tidak waras, tidak boleh melakukan transaksi. Kenapa orang yang tidak berakal tidak boleh melakukan transaksi? Alasannya karena untuk mengurus dirinya sendiri saja dia tidak bisa. Bagaimana dia akan mengurus tindak penyewaan barang yang dilakukan, atau bagaimana dia bisa mengatur barang orang lain yang dia sewa? Untuk mengurus dirinya saja dia tidak bisa. Makanya saya melarang orang yang masih kecil, anak yang masih kecil, orang yang mohon maaf tidak waras untuk melakukan transaksi. Syarat yang ketiga, wa an yakuna ghairu mahjurin tasarruf. Orangnya tidak sedang diisolasi karena dia tidak boleh melakukan transaksi. Dalam Islam itu boleh kita mengisolasi orang dari transaksi tertentu. Contoh, anak yang boros sekali, sudah kuliah tapi boros banget. Sebulan itu menghabiskan uang minimal 20 juta, itu ada. Anak sudah kuliah, sebulan minta duit orang tua rata-rata 20 juta. Padahal kuliahnya di Jogja, itu ada. Untuk apa hidup di Jogja sampai 20 juta? SPP-nya padahal tiap 6 bulan sekali. Anak seperti ini harus diisolasi dari transaksi. Diawasi, makan minumnya dipenuhi, uang sakunya dibatasi. Ini namanya mahjur. Atau orang yang memang dia, mohon maaf ini, dia tidak gila, tetapi terkadang mohon maaf ini dia stres. Kalau dia stres, dia menghambur-hamburkan uang. Berarti harus dimahjur, diisolasi, tidak boleh melakukan transaksi. Di antara bentuk isolasinya adalah dia tidak boleh melakukan tidak sewa
Takutnya nanti saat dia stres, dia menyewa barang yang tidak dia butuhkan, rugi dia. Atau dia menyewa barang yang dia tidak bisa menjaga barang itu, berarti nanti orang yang menyewakan akan rugi. Ini 3 syarat yang harus terpenuhi pada orang yang melakukan transaksi sewa menyewa. Rukun yang kedua terkait dengan sighah atau ungkapan. Insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya karena penjelasannya ini panjang, takutnya nanti tak putus. Allah Ta'ala alam, ini yang bisa disampaikan, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kalau ada pertanyaan, bisa dibaca. Allah Ta'ala alam. Mungkin ada pertanyaan dari Iman atau Bahan, bisa disampaikan di berupa ini atau langsung bisa disampaikan langsung, bisa ada mungkin yang langsung di sini. Nanti saya ulangi pertanyaan. Untuk panggil ayah itu ada yang api itu lebih bagus. Oh, gitu. Untuk memanggil ayah abadi atau abi yang bagus apa? Bapak abi itu abah, buya, tergantung kebiasaan. Itu panggilan bagus semuanya. Abi. Ya yang kita anggap bagus itu yang kita praktekkan. Yang kita anggap bagus kita praktekkan. Yang lain? Ibu ngomong. Nilainya? Coba nilainya. Oh, gini. Ini pertanyaan, ada orang mempekerjakan kontraktor dengan pekerjaan spesifikasi A, tetapi oleh kontraktor spesifikasi A itu dia kerjakan dengan spesifikasi B. Ini karena ini misalkan contohnya cor-coran gitu. Cor-coran seharusnya kualitasnya A, tapi oleh kontraktornya lantai itu dicor dengan kualitas B. Itu bagaimana? Ini kesalahan yang dilakukan oleh kontraktor, tidak boleh. Makanya tadi dalam definisi sewa menyewa yang kita sampaikan, pekerjaannya harus jelas, disepakati. Ketika sudah disepakati, kemudian praktek dari orang yang dipekerjakan itu tidak sesuai dengan spesifikasi, maka dia telah melakukan kesalahan dan dia boleh dituntut. Dia boleh dituntut. Pak, ini kok betonnya jenengan kasih yang grade B, padahal kesepakatannya A. Tolong ini lantainya dibongkar, itu boleh. Karena tidak sesuai dengan spesifikasinya di sepakati lokal. Nilai? Aku ulangi mas. Musuh Allah dari untuk saat ini misalnya apakah ada istilah budak misalnya? Iya. Setahu pulau saat ini tidak ada istilah budak. Tapi dosen pulau dulu tahun saat kuliah di DBN sebelum tahun 2010-an, saya lupa di tahun berapa, tapi di perkuliahan itu beliau ini orang Arab, orang Saudi, karena mayoritas sudah dari sana, karena kampusnya kampus Saudi. Di beberapa daerah Afrika itu masih ada perbudakan, kata dosen ini. Tapi kalau benar jelas, kalau di Indonesia tidak ada, nggak ada pekerjaan manusia di Indonesia tidak ada, tidak boleh. Santri itu gak ada keguyonan. Santri itu santri pondok gak ada keguyonan. Sekarang kalau ada perbudakan enak ya, santri kita bisa cari budak-budak orang kita. Santri, kalau jawabnya gitu, enak kalau ada perbudakan, enak
bisa beli budak wanita. Nah kalau ada perbudakan antum yang jadi budak gimana? Langsung, waduh, nggak jadi senang mereka. Indonesia tidak boleh ada sistem perbudakan, karena memang faktanya tidak ada. Misal terjadi peperangan di Israel, kemudian masuk ke Oh ternyata sebuah perkara berat. Kalau terjadi peperangan antara Islam dan tidak Islam, boleh tidak itu yang tawanannya itu jadi budak? Nah, ini tanyanya ke Ustaz Irwandi. istilahnya tawanan. Tawanan, budak Pak ini. Tawanan perang, tawanan perang. Jelek. kemudian ada yang lain dari Tuhan juga misalnya ke orang ini kalau ada Kalau tidak ada, alhamdulillah kita cukup lagi dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.